Salam, salam bahagia, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan yang bertemakan tentang apakah seseorang yang hidupnya bagaikan rumah yang telah hancur, lebur, berantakan, menjadi puing-puing berserakan, masih bisa dipulihkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hampir semua orang berharap hidupnya senantiasa bahagia, lancar, tidak memiliki masalah. Jadi semua orang berharap hidupnya senantiasa menyenangkan, senantiasa lancar dan bahagia. Tetapi pada kenyataannya ada orang yang di dalam hidupnya mengalami kesengsaraan, penderitaan, hidupnya tidak lancar, sehingga mengalami kegersangan, ketawaran, dan hidupnya bahkan bagikan rumah yang hancur, rubuh, berantakan, berkeping-keping, menjadi puing-puing berdebu. Bagikan rumah yang tidak ada nilainya lagi, tidak berharga lagi jika dipandang oleh orang lain. Oleh banyak orang dipandang sudah gagal hidupnya. Apakah seseorang tersebut yang hidupnya sudah berkeping-keping, sudah hancur berantakan, dapat dipulihkan? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keyakinan saya, pemahaman saya, iman saya menyatakan bahwa orang-orang yang hidupnya sudah hancur, jatuh, terpuruk, berkeping-keping, menjadi puing-puing yang berdebu, tetap bisa dipulihkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk orang-orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk orang yang jahat, bukan orang yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus Kristus datang merasakan penderitaan yang dialami oleh manusia. Bahkan Tuhan Yesus Kristus penderitaannya sungguh sempurna. Dimaki, dihina, dilecehkan, tidak dianggap, diremehkan, bahkan kemudian secara fisik juga dianiaya, menderita, terluka, perih hati maupun perih fisik telah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kemudian Tuhan Yesus Kristus menjadi sempurna, dibunuh, darahnya tercurah di kayu salib. Jadi, saudara-saudaraku, bagi saudara-saudaraku yang saat ini merasakan, mengalami suatu penderitaan, kesengsaraan, hidup yang gersang dan tawar, tetaplah bersabar, tetaplah tekun, dan tetaplah bertahan di dalam kehidupan dan mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan bisa mengubahkan hidup yang hancur, dibentuk kembali menjadi mulia. Saya berkeyakinan dan beriman dan percaya seberapapun hancurnya hidup manusia, tetap akan dapat pulih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus ibarat tukang periuk yang sungguh handal, yang sempurna. Akan membentuk tanah liat menjadi periuk, menjadi keramik yang indah kembali, utuh kembali. Karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kasih, tetapi juga Maha Kuasa yang sempurna untuk mengubah, membentuk kembali manusia yang hancur hidupnya,
yang patah, yang remuk hatinya, akan dipulihkan menjadi priuk yang indah kembali, yang akan dimurnikan bagaikan emas murni, dan akan menjadi manusia baru, lahir baru, hidup baru. Jadi saudara-saudaraku, bagi saudara-saudaraku yang saat ini merasakan keputusasaan, merasakan penderitaan, kesengsaraan, merasa hidup ini sungguh sudah hancur, sudah tidak ada harapan, saudara-saudaraku, tetaplah bertahan, tetaplah sabar, tabah, tekun dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan itu akan menguatkan kita, membuat kita tekun dan kemudian tahan uji, dan kita pada akhirnya akan menjadi sesuatu yang baru, indah pada waktunya. Tuhan akan membentuk dan memakai kita. Yang penting kita sungguh-sungguh mengakui atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, dan kemudian hidup taat dan setia kepada Tuhan, menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Penjahat yang di kayu salib menjadi perkenan Tuhan, bersama-sama Tuhan di Firdaus. Perempuan yang berzina, dan perempuan Samaria, dan banyak yang lainnya di Alkitab. Bahkan Daud sendiri yang telah melakukan 2 dosa besar, diampuni dan menjadi kekasih Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara-saudaraku, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, indah pada waktunya, dan kita akan dipulihkan, dibentuk menjadi manusia baru, hidup baru, lahir baru, menjadi manusia yang mulia, yang akan dipakai Tuhan menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.